Bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 29 Desember tahun 2020. Iya, baru saja kemarin. Kita bertiga, aku dan dua rekanku, sebut saja Iwan dan Didi, kita bertugas sebagai tim pencari jalur dalam acara camping yang dilaksanakan oleh sekolah. Camping ini dilaksanakan di bumi perkemahan, sebut saja di salah satu gunung di Jawa Tengah. Saat sampai di base camp, jam menunjukkan pukul 4 sore. Tanpa babi bu, aku langsung mengomando teman-teman untuk lekas memulai pencarian jejak, karena takutnya kesorean dan sampai di tengah jalan kita terlalu malam. Pada saat memulai perjalanan, entah kenapa seolah-olah aku sangat terburu-buru. Jangankan untuk berdoa, bahkan perbekalan air minum pun sampai lupa. Tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa hanya beberapa utas tali rafia sebagai petunjuk jalan untuk peserta, sebuah golok, dan HT tentunya untuk sebagai alat komunikasi. Yang satu aku bawa, yang satu aku taruh di base camp. Masuklah kita ke sebuah hutan. Saat kita sadar, tiba-tiba kita sudah berada di tengah hutan. Tidak begitu rimbun hutannya, namun sempat membuat kami bingung karena beberapa kali kita berpencar untuk mencari jalan supaya menghemat waktu, malah kita tersesat karena HT yang tidak bisa terkoneksi, padahal jarak yang belum begitu jauh. Kita harus bolak-balik untuk menemukan satu sama lainnya dan kita putuskan untuk tidak berpencar lagi. Kita terus berjalan, kurang lebih hampir 40 menit kita berjalan sejak awal kita start dari base camp tadi. Akhirnya kita sampai di sebuah air terjun, atau yang lebih akrab kita kenal dengan sebutan curug di sini. Tapi di air terjun ini ada beberapa hal yang aneh menurutku. Bulan Desember adalah bulan di mana curah hujan sangatlah tinggi. Tapi air terjunnya sama sekali tidak ada air. Jadi hanya sebuah tebing dengan tetesan air-air rintik-rintik saja. Begitu pula sungai di bawahnya juga hanya genangan-genangan air. Yang kedua, ada dua gua yang sangat misterius, gelap. Yang satu berada di atas dan satu di bawah. Kita coba tengok ke atas, guanya benar-benar gelap. Kita membawa senter, kita sorotkan, namun cahaya senter tidak mampu untuk menembus kegelapannya. Kemudian satu lagi, gua yang berada di bawah, ukurannya lebih cocok kalau dibilang mirip sebuah sarang hewan. Waktu awal kita melihat, kita terfikir antara sarang buaya atau ular, namun ukurannya sangat besar. Ya, apapun itu,
posisi kita sudah capek, maka kita putuskan untuk beristirahat di tempat itu. Tidak peduli apa yang ada di gua atas itu, terus apa lubang atau gua yang ada di bawah itu, kita sudah capek, maka kita putuskan untuk istirahat. Hingga entah bagaimana kita bersepakat untuk menjadikan lokasi air terjun atau curug ini sebagai pos kedua, sebagai pos untuk menguji peserta cari jejak. Cocok banget tuh buat uji mental, kata Iwan. Kemudian aku dan Didi pun menyepakati, maka air terjun kita gunakan sebagai pos 2. Tidak lama beristirahat, kita putuskan untuk lanjutkan perjalanan lagi, karena matahari mulai menyingsing, menunjukkan bahwasanya waktu mulai gelap dan kita tidak boleh, jangan sampai belum sampai base camp lagi sebelum malam. Aku tanya Iwan, waktu menunjukkan pukul 5.15 sore. Dan kita lanjutkan perjalanan. Kali ini kita menyusuri sungai. Ya, dibilang sungai ya, sungai mati lebih tepatnya. Karena air tidak mengalir, hanya ada batu dan genangan-genangan air. Batunya licin, beberapa kali di antara kami terjatuh karena licinnya batu. Belum lagi semak belukar yang menutup hampir semua jalan, dan kita harus menggunakan golok yang sudah disiapkan oleh Didi untuk menembus semak belukar itu yang mayoritas berduri. Terus kita berjalan, melompat dari satu batu licin ke batu licin lainnya, membelah akar ilalang, bahkan ada pohon yang besar dan berduri, hingga sampailah kita di tempat itu, tempat yang tidak akan pernah terlupakan. Terus Wan, jalan Wan. Wih. Santai. Ada apa itu, bro? Berita apa, bro? Setelah kejadian itu, kita langsung tunggang langgang mencari jalan untuk naik dari sungai yang cukup tinggi. Ternyata kita naik dengan tergesa-gesa, mengingat malam sudah mulai menyelimuti hutan. Terlebih lagi kabut yang sudah mulai turun, yang membuat jarak pandang kita hanya bisa sekitar 1 meter dari pandangan. Kita bergegas, kita harus sampai ke base camp sebelum malam tiba, karena hujan juga mulai turun. Alhamdulillah kita sampai di base camp dengan selamat dan utuh. Kita bertiga, aku, Iwan dan Didi. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman yang punya kisah seru, serem, keren, dan tak terlupakan, bisa kirim ke email atau WhatsApp kami yang ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa tonton terus video-video kami lainnya. Semoga bermanfaat. See you in the next video.